tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita ada dalam morning devotion, merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari kita untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita memulai hari berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita melihat bahwa sepanjang hari ini kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk sepanjang malam Tuhan sudah sertai istirahat kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari-hari kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menjalani hari, memulai hari kami bersama dengan Tuhan, maka kami yakin sepanjang hari ini kami akan melihat Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami, bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami renungkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan baca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak boleh khawatir. Kadang-kadang sepanjang hari ini ada saja yang bikin kita khawatir, yang bikin kita takut, yang bikin kita cemas. Kita mau belajar dulu, apa sih sebenarnya arti khawatir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, khawatir itu adalah perasaan takut, gelisah, atau cemas. Di dalam ketakutan itu yaitu gelisah dan juga cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Saya boleh simpulkan seperti ini, khawatir adalah perasaan cemas, perasaan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi atau yang belum pasti terjadi. Artinya sesuatu hal di depan kita yang belum terjadi, bahkan belum tentu terjadi, belum pasti terjadi, tapi kita sudah khawatir, kita sudah takut, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada kata-kata pandanglah burung-burung di langit. Saya teringat satu pujian, perhatikanlah burung-burung di udara, gitu kan. Dia tidak memintal, dia tidak menabur, tapi firman Tuhan katakan Tuhan dandani, Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita yang percaya janji Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan lihat, suruh kita pandang kepada burung-burung di udara. Dikatakan apa? Perhatikan bunga bakung, perhatikan burung-burung, dia tidak menabur. Bunga bakung tumbuh tanpa bekerja, dia tidak memintal, dia punya keindahan dari bunga itu sendiri, yaitu daunnya, dia punya putiknya, dia punya bunganya yang begitu indah, tidak memintal sendiri. Tapi apa firman Tuhan katakan? Tuhan yang dandani. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pasti pelihara sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk tidak boleh khawatir? Karena memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang sering kali membuat kita khawatir, sering kali membuat kita cemas, sering kali membuat kita takut. Kalau ayat yang ke-25 dikatakan ini, karena itu. Kata pertamanya diawali karena itu. Karena apa? Nah, ternyata kalau kita mau, ini adalah akibat. Ini adalah pernyataan Tuhan dari kalimat sebelumnya. Ternyata kalimat sebelumnya itu adalah tentang hal mengumpulkan harta. Jadi Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 ini adalah kisah ketika Yesus ada dalam pelayanannya, dan ini adalah kisah khotbah di bukit, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini Tuhan mau sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu untuk hal-hal apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang harus ditaati. Nah, kalimat sebelum pasal ayat yang ke-23 ini ternyata Tuhan sedang berbicara, atau Yesus sedang berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Nah, terkadang kekhawatiran itu seringkali erat kaitannya dengan yang namanya materi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena itu jelas sekali Yesus mengatakan apa?
Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa? Akan apa yang kita makan, minum, pakai, akan apa yang sehubungan dengan kehidupan jasmani kita. Firman Tuhan ingatkan, jangan khawatir tentang itu semua, karena Bapamu yang di surga terlebih dahulu tahu apa yang kita perlukan. Nah ternyata Tuhan gak mau kita khawatir. Tuhan mau suruh kita lihat burung di udara. Tuhan mau suruh kita lihat bunga-bunga di bakung. Semuanya Tuhan pelihara, semuanya begitu indah. Kita suruh perhatikan itu semua. Kalau Tuhan mendandani rumput dan Dia memberi makan burung, bukankah Ia terlebih lagi mendandani kamu, mendandani kita semua? Dia pelihara kita sempurna. Nah Tuhan nggak mau kita khawatir karena apa? Di sini ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk memulai kita sepanjang hari ini. Untuk kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, karena khawatir merugikan kita. Merugikan bukan hanya bicara rugi secara apa sih yang dirugikan. Nah, ternyata ada 2 hal yang dirugikan. Dirugikan secara fisik dan juga kita dirugikan secara psikis. Fisik kita dirugikan dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana contohnya? Nah, ternyata kekhawatiran itu bisa membuat fisik kita terganggu. Bisa melemahkan kita secara tubuh kita, kesehatan kita. Ingat firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya kebalikannya, kalau hati kita nggak gembira, hati kita sedih, hati kita stres, jiwa kita stres, itu bikin kita nggak lagi kuat, tubuh kita nggak lagi sehat. Artinya banyak penyakit dalam tubuh kita kalau kita khawatir. Banyak penyakit yang bisa menyerang kita kalau kita cemas, kalau kita takut. Ingat, kekhawatiran, ketakutan itu adalah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Kita belum hadapi, kita belum melewatinya, tapi kita udah ketakutan yang berlebihan. Sehingga fisik kita terserang, tubuh kita menjadi lemah. Tubuh kita menjadi, sebentar-sebentar kita pusing, sebentar-sebentar vertigo, sebentar-sebentar kita lemah secara fisik Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat kita rugi secara fisik, badan kita, kesehatan kita terganggu. Dan yang kedua, setelah fisik yang rugi adalah secara psikis. Orang khawatir, memikirkan terlalu berlebihan. Kita percaya kok Tuhan kita pelihara, kita percaya kok Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar, sehingga kita nggak mau membuat masalah yang kita hadapi itu mengganggu kita secara psikis. Kita pikirin berhari-hari, sehingga bagaimana ini jalan keluarnya. Padahal Tuhan cuma bilang, datanglah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau kita punya masalah, kuncinya cuma datang sama Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan. Tuhan janji Dia berikan jalan keluar. Yang kita percaya, mungkin masalah kita belum selesai, tapi kita percaya Tuhan berikan kekuatan buat kita dalam menghadapinya. Kalau kita pikirin fisik kita terganggu, psikis kita terganggu, artinya apa? Mental kita terganggu. Lama-lama kita pikirin kita stres, kita jadi orang yang depresi, akhirnya kita nggak bisa konsentrasi. Dalam pekerjaan kita akhirnya terganggu, dalam sekolah kita terganggu, dalam rumah tangga kita akhirnya terganggu. Dan banyak hal yang dirugikan akibat kekhawatiran kita yang berlebihan. Itu yang pertama. Hidup kita nggak boleh khawatir karena khawatir itu merugikan. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena ternyata saya bacakan di dalam ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ternyata kekhawatiran itu adalah tanda orang kurang percaya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Setiap pagi mengawali hari kita nyanyi sama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau kita memulai hari kita dengan pujian, dengan renungkan firman Tuhan, maka masalah di hadapan kita, tantangan, persoalan di depan kita, kita tahu bahwa kita berjalan bersama Tuhan yang besar. Amin. Yang pertama, kita gak boleh khawatir karena khawatir merugikan. Yang kedua, kita gak boleh khawatir karena khawatir itu ciri orang yang tidak percaya. Tadi firman Tuhan udah bilang, kamu gak percaya kalau aku sanggup mendandani atau mencukupi burung diberi makan, bunga-bunga dihiasi, didandani tanpa mereka memintal. Artinya
nggak ada tukang jahitnya untuk bunga-bunga itu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita. Mengapa kamu kurang percaya, kata firman Tuhan. Artinya kekhawatiran adalah ciri orang yang tidak percaya, ciri orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kalau engkau berdoa pagi hari ini, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu dahsyat, aku percaya Tuhanku hebat, aku percaya Tuhanku besar, maka percayalah bahwa kekhawatiran itu akan hilang dari hidup kita. Amin, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena ini adalah perintah Tuhan. Amin. Ini perintah Tuhan. Firman Tuhan di ayat yang ke-25 tadi dikatakan apa? Janganlah khawatir. Kalau ada kata janganlah berarti itu perintah, Bapak Ibu Saudara. Tutuplah pintu, jalanlah kemari, pergilah ke sana. Ada katalah, itu adalah satu kalimat perintah. Kalau firman Tuhan bilang janganlah khawatir, itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan memberi perintah, Tuhan memberikan firman. Tidak mungkin dia tidak memberikan jalan keluar. Artinya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, hari itu Tuhan tahu kok apa yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan juga tahu bahwa aku, kata Tuhan, pasti berikan jalan keluar buat kamu, kata firman Tuhan. Hari ini apapun yang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara, ingat, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, karena itu akan merugikan kita. Yang kedua, kekhawatiran itu adalah ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, maka kita tidak akan khawatir. Dan yang ketiga, ingat firman Tuhan, karena Tuhan perintahkan untuk kita tidak khawatir, jadi janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berjalan dalam janji Tuhan. Kami mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kami mau hilangkan kekhawatiran. Kami mau jauhkan roh kecemasan, roh yang bukan memberikan kami ketakutan, karena itu bukan dari Tuhan. Roh Tuhan memberikan kami damai sejahtera, membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Ini yang kami mau pegang, Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, ajar setiap anak hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, yang hari ini ada merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, untuk kami berjalan tidak dalam kekhawatiran, tapi dalam percaya penuh kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.